Di balik bangunan megah serba putih menghiasi Turkmenistan, terdapat sisi gelap yang jarang terungkap, terutama dalam dunia malam dan kehidupan perempuan di negara ini. Meskipun tampak tenang di permukaan, realitas yang dihadapi oleh perempuan di Turkmenistan dan dinamika dunia malamnya adalah refleksi dari kontrol ketat pemerintah, kebebasan yang dibatasi, dan budaya patriarki yang cukup kuat. Perempuan di sini kerap kali terperangkap dalam peran tradisional dengan sedikit ruang untuk mengekspresikan diri di luar batasan yang ditetapkan oleh negara. Dunia malam yang di banyak tempat menjadi ruang bagi kebebasan dan ekspresi diri di Turkmenistan berubah menjadi arena yang dibatasi, penuh dengan pengawasan dan jauh dari gemerlap yang biasa kita bayangkan. Secara geografis, Turkmenistan berbatasan langsung dengan Iran di sebelah selatan, Uzbekistan di sebelah utara, dan Laut Kaspia di sebelah barat. Turkmenistan, negara yang terletak di Asia Tengah ini, merupakan hamparan gurun pasir Karakum. Satu hal yang menarik ada di Turkmenistan, yaitu gerbang nerakanya. Sebelumnya gerbang neraka ini muncul pada tahun 1971 saat trik pengeboran minyak Soviet secara tidak sengaja menabrak gua gas alam bawah tanah raksasa. Alhasil gua raksasa ini terbakar dan telah menyala selama 5 dekade lamanya. Meskipun bagian dari upaya untuk meningkatkan ekspor gas, Presiden yang menjabat saat itu, Gurbanguly, ingin kawah tersebut dipadamkan dengan alasan merusak lingkungan dan berefek pada kesehatan masyarakat sekitar. Diungkap oleh Lilith Marcus dalam siaran CNN melaporkan bahwa pejabat Turkmenistan meyakini ada cara untuk menutup gerbang neraka tersebut. Selain alasan pemborosan sumber daya alam, kawah ini juga membocorkan gas metana yang merusak atmosfer, memiliki efek kesehatan negatif bagi penduduk sekitar. Pada tahun 2010, Gurbanguly meminta para ahli untuk menemukan cara memadamkan api. Namun sayang, upaya tersebut tetap tidak berhasil. Lalu pada tahun 2018 kemarin, Presiden mengganti nama Gateway to Hell ini menjadi Shining of Karakum. Saat ini Turkmenistan dianggap sebagai negara terisolasi kedua setelah Korea Utara. Bagaimana tidak, dalam data 2022 kemarin, Turkmenistan mencatat hanya 10.000 wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Bahkan pada dekade sebelumnya, tahun 2012, dilaporkan bahwa hanya 8.900 pengunjung yang datang ke negara ini. Turkmenistan menjadi negara yang paling sedikit dieksplorasi dari ke-6 negara di Asia Tengah. Salah satu alasan utamanya adalah karena Turkmenistan punya proses pembuatan visa yang panjang dan mahal. Tak sampai situ, proses visa untuk masuk ke Turkmenistan juga sangat ketat. Visa turis untuk Turkmenistan hanya dapat diperoleh dengan bantuan dari agen perjalanan setempat. Saat wisatawan asing masuk, ada beberapa persyaratan untuk menggunakan jasa tur pemandu yang cukup merogoh kocek. Plus, negara ini dikenal sebagai salah satu rezim paling tertutup dan represif di dunia, dengan kehidupan sehari-hari penduduknya di bawah kontrol yang ketat oleh pemerintah. Seperti kebebasan persnya menduduki urutan kedua dalam data freedomhouse.org. Media diatur secara ketat oleh pemerintah dan jurnalis yang meliputi hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan negara akan menghadapi intimidasi sampai penahanan. Pemerintah juga tak segan-segan untuk memblokir konten yang dianggap merugikan atau menyudutkan pemerintah. Mirisnya lagi, jaringan internet juga dikontrol dengan ketat, seperti akses atau situs internasional ikut diblokir. Setiap aspek kehidupan dari tempat tinggal hingga pekerjaan juga tak luput dari campur tangan pemerintah. Rakyat hidup di bawah rezim otoriter yang dipimpin oleh presiden yang memiliki kekuasaan absolut. Keputusan-keputusan besar negara seringkali berdasarkan kehendak pribadi pemimpin, tanpa partisipasi atau konsultasi dari masyarakat sebelumnya. Seperti negara-negara otoriter lainnya, Turkmenistan juga memiliki kultus kepribadian yang sangat kuat di sektor pemimpinnya. Presiden sebelumnya, Gurbanguly Berdimuhamedov, seperti pendahulunya, berhasil membangun citra dirinya dengan banyak monumen dan potret dirinya tersebar di seluruh negeri. Tentu, hal ini semakin memperkuat kontrol pemerintah atas rakyat, menanamkan rasa takut serta penghormatan yang terkesan terpaksa kepada warga. Kehidupan malam di Turkmenistan sangat dipengaruhi oleh rezim otoriter yang mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan publik dan pribadi. Kehidupan malam di Turkmenistan lebih tenang, tertutup, dan dibentuk oleh peraturan ketat pemerintah dan konservatisme budaya. Tak ada kehidupan malam gemerlap dan seru seperti di klub-klub Las Vegas atau di Madrid. Pemerintah Turkmenistan memberlakukan peraturan ketat di tempat-tempat hiburan dengan banyak bar, klub, dan restoran yang diharuskan tutup lebih awal. Cengkraman pemerintah terhadap kehidupan publik berarti bahwa segala bentuk pertemuan diawasi dengan ketat dan kegiatan yang dianggap tidak pantas
bahkan bisa berakibat pada penangkapan oleh aparat berwenang. Jadi untuk yang berniat bersenang-senang, sebaiknya mengurungkan niat ya untuk berkunjung ke Turkmenistan. Tentu hal ini menimbulkan efek domino yang jelas arahnya. Aturan ketat ini berimbas pada kehidupan malam yang sebagian besar terkendali dan terbatas pada ruang-ruang pribadi. Bahkan semakin mempersempit kesempatan untuk berekspresi atau bersosialisasi secara bebas. Terlebih konsumsi alkohol sangat dibatasi di Turkmenistan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan undang-undang yang lebih ketat yang membatasi penjualan alkohol, terutama selama hari libur nasional atau perayaan keagamaan. Badan klub yang ada seringkali memiliki pilihan yang terbatas dan ketakutan akan tindakan tegas pemerintah. Kota-kota besar seperti Asgabat memiliki beberapa tempat di mana orang dapat berkumpul untuk acara sosial. Akan tetapi, tempat-tempat ini terbatas yang umumnya dikhususkan oleh kaum elit atau orang asing. Bagi masyarakat umum, kehidupan malam hampir tidak ada karena terbatasnya tempat yang aman dan legal. Adanya pengawasan dari pemerintah dan ancaman melaporkan atas perilaku yang tidak pantas telah menciptakan budaya ketakutan di antara mereka yang mungkin ingin berpartisipasi dalam kehidupan malam. Orang-orang menjadi takut untuk mendiskusikan politik, pemerintahan, atau topik sensitif lainnya di tempat umum atau bahkan tempat semi pribadi. Karena hal ini dapat menyebabkan dampak yang serius. Singkatnya, kehidupan malam Turkmenistan merupakan cerminan dari penindasan dan kontrol sosial yang lebih luas yang dilakukan oleh negara. Selain itu, sudah terhitung laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Turkmenistan sangat banyak. Penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dilaporkan sering terjadi, terutama terhadap individu-individu yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik atau yang menentang pemerintah. Dan tak lupa fakta-fakta wanita Turkmenistan. Saat ini jumlah penduduk Turkmenistan mencapai 7,5 juta orang. Separuh dari jumlah tersebut adalah perempuan. Dilansir dari Radio Liberty, perempuan Turkmenistan dilarang menggunakan pakaian yang ketat, mewarnai rambut, atau menggunakan aksesori seperti kuku palsu atau bulu mata. Tak sampai di situ, mereka juga dilarang melakukan operasi kosmetik, seperti pembesaran payudara, filler bibir, atau bahkan microblading alis, yang populer di kalangan banyak wanita muda di Turkmenistan. Aturan bergaya Taliban ini mulai dikontrol ketat tak lama setelah Presiden baru, Sardar Berdimuhamedov, menduduki jabatannya pada Maret 2022, di mana ia menggantikan ayahnya. Menurut sumber dari seorang penduduk Asgabat, para wanita tersebut disuruh melepas aksesori kecantikan mereka dan diwajibkan membayar denda sekitar $140 atau setara dengan 2,2 juta rupiah, yang disebut-sebut setengah dari gaji bulanan rata-rata orang Turkmenistan. Di sisi lain, mayoritas dari mereka umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga, penjual di pasar, dan jumlahnya mereka terbilang sangat sedikit yang berperan di ranah publik. Tercatat hanya sekitar 16,8% perempuan dari parlemen Turkmenistan dan hukum domestik menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi politik. Angka yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduknya. Selama periode Soviet, wanita Turkmenistan banyak bertanggung jawab untuk mematuhi beberapa ritus muslim dengan maksud melindungi karir suami mereka. Banyak di antara mereka terpaksa memasuki angkatan kerja karena desakan kebutuhan ekonomi dan insiden dari perceraian. Pada saat bersamaan, wanita di perkotaan mampu menjangkau pendidikan, sehingga dengan mudah menggapai cita-citanya dan memperluas jenjang karirnya. Sayangnya setelah runtuhnya Uni Soviet, nilai-nilai tradisional mulai menampakkan dirinya kembali. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya jumlah wanita yang terkurung di rumah dan bergantung pada suami atau saudara laki-laki mereka.